Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3, berjumpa kembali bersama Ustadz Ustazah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tambahan PAT tema 8 ya. Silahkan kalian siapkan soal tambahan PAT dan alat tulisnya. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dari muatan pelajaran PPKN. Ya, nomor 1. Lambang negara Indonesia adalah apa? Ya, betul, Garuda Pancasila. Nomor 2. Garuda Pancasila terdiri atas kepala, perisai, leher, sayap, ekor, dan mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kepala burung Garuda Pancasila menoleh ke sebelah mana? Ya, sebelah kanan. Nomor 3. Leher burung Garuda memiliki titik-titik helai bulu yang memiliki arti titik-titik. Nah, kalau leher burung Garuda itu memiliki 45 ya, sedangkan kalau pangkalnya itu 19. Nah, ini jangan keliru ya, Dek ya. Kalau lehernya itu 45, kalau pangkal ekornya itu 19. Nah, itu sama-sama memiliki arti tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945 ya. Jadi ini yang dipakai yang 45-nya yang di sini ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di situ ada gambar kepala banteng. Nah, lambang kepala banteng ya bermakna sebagai apa di situ? Nah, ini sila keempat ya. Nah, berarti sebagai musyawarah ya. Jawabannya adalah musyawarah. Karena kan di sini banteng itu merupakan hewan yang suka berkumpul. Nah, itu dilambangkan sebagai musyawarah ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Garuda mencengkram pita yang bertuliskan semboyan apa? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa, Dek? Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, itu adalah artinya. Lanjut kita ke soal nomor 6. Tidak pilih-pilih teman, tidak memaksakan kehendak, menghormati dan menghargai perbedaan, baik itu suku, agama, budaya, kebiasaan, dan yang lain sebagainya. Ini merupakan sikap yang sesuai dengan semboyan apa? Ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, walaupun kita dari berbagai macam suku, agama, budaya, ras, ya, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nomor 7. Nah, memberi kesempatan semua untuk berpendapat. Perilaku tersebut mencerminkan sila Pancasila dengan lambang apa? Ya, banteng, kepala banteng ya. Jadi sila keempat itu ya. Baik, lanjut ke soal nomor 8. Lani terjatuh dari sepeda. Barang bawaan Lani itu terjatuh. Dayu menolong Lani dan membantu membawakan barang bawaan Lani. Sikap Dayu sesuai bunyi sila Pancasila, sila keberapa? Ya, kalau bunyinya berarti kemanusiaan yang adil dan beradab ya, sila kedua. Nah, oke, berarti nomor 8 jawabannya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena yang ditanyakan adalah bunyinya ya, jangan sampai salah loh ya. Oke, nomor 9. Gambar di atas merupakan perilaku yang sesuai dengan Pancasila, sila keberapa? Nah, di situ kan kerja kelompok ya, berarti kalau kerja kelompok itu saling bekerja sama. Bekerja sama berarti sesuai dengan sila ke-3 ya, Persatuan Indonesia.
Oke, lanjut ke soal nomor 10. Bunyi sila kelima adalah, masih ingat sila kelima padi dan kapas ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jawabannya adalah nomor 10 itu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan keliru, nanti kalau ditanyakan lambang, jawabannya adalah lambangnya. Tapi kalau ditanya bunyinya, berarti bunyi dari silanya. Kalau sila keberapa berarti tinggal jawab sila 1, 2, 3. Gitu ya anak-anakku ya, jangan sampai keliru ketika nanti menjawab soal di Google Form ya. Terima kasih anak-anakku. Untuk selanjutnya bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Us Yuli. Monggo Us Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke anak-anakku, kali ini Us Yuli akan tambahan tema 8 muatan bahasa Indonesia. Tadi sudah sama Us Eka, PPKN-nya bahasa Indonesia sama Us Yuli. Oke nak, langsung aja ya, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, nomor 1. Sudah siap semuanya? Sudah ketemu bahasa Indonesianya? Oke. Pramuka singkatan dari apa sayang? Iya, Praja Muda Karana. Nomor 2. Lambang pramuka adalah tunas kelapa. Nomor 3. Lihat gambarnya. Nah, lambang tanda kecakapan khusus pada kegerakan pramuka di samping apa diberikan anggota pramuka yang cakap di bidang apa itu sayang? Iya, P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke, next nomor 4. Warna dasar biru pada rambu-rambu lalu lintas menandakan apa sayang? Iya, perintah. Nomor 5. Gambar rambu-rambu lalu lintas seperti itu dilihat. Nada saat melakukan perjalanan melihat rambu lalu lintas, kurang lalu lintas yaitu lalu yaitu seperti di samping. Sebentar lagi nada akan menemukan apa sayang? Iya, masjid. Yuk, sekarang dibalik. Oke. Nomor 6. Rambu lalu lintas di samping melarang kita melarang apa, Dek? Iya, melarang kita berhenti. Oke, nomor 7. Ada denah, kalian lihat ya, itu namanya denah ya. Masjid berada di sebelah titik-titik SD Nusantara. Nah, masjidnya itu berada di mana itu? Barat laut ya, masih ingat ya? Nah, arah mata anginnya ya. Oke. Gereja terletak di jalan. Kalian lihat dulu, cari gerejanya mana gereja. Jalan Dahlia. Oke, nomor 9 itu sama dengan nomor 7 jawabannya ya. Iya, maaf Uzuli itu kedobel ya soalnya. Terus nomor 10. Toko bunga terletak di Jalan Durian. Toko bunga berada di sebelah selatan Jalan Mangga. Toko bunga menghadap ke selatan. Di sebelah utaranya terdapat kantor pos. Paragraf di atas pikiran pokoknya adalah bahas apa sih ini? Iya, letak toko bunga. Oke sayangku, untuk tema 8 yaitu tentang kegerakan pramuka dan lambang-lambangnya, tanda kecakapannya, terus rambu-rambu lalu lintas dan denah ya. Anak-anakku di rumah tetap semangat dipelajari soal-soal dari Ustadz Ustadzah. Ustadzah doakan semoga lancar ya dan mendapatkan nilai maksimal yang seperti diharapkan anak-anakku. Itulah tambahan pelajaran bahasa Indonesia dari Uzuli. Selanjutnya akan disampaikan pelajaran matematika oleh Us Ana.
Kurang lebihnya Uzuli minta maaf anak-anakku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Monggo Usana. Oke, anak-anak, kita lanjut ya. Masih semangat ya? Kita lanjut untuk muatan pelajaran matematika. Yuk, dibuka dulu fotokopiannya untuk pelajaran matematika. Di tema 8, kita belajar tentang sudut, kemudian data, dan juga diagram. Ustazah awali dari soal tentang diagram. Kalian perhatikan di situ. Terdapat diagram batang makanan kesukaan warga Desa Sukadani. Ya, bisa kalian lihat dengan teliti. Soal nomor 1. Berdasarkan data di atas, kebanyakan warga Sukadani menyukai makanan, yaitu kira-kira apa makanan yang lebih banyak disukai warga Sukadani? Yaitu makanan bakso, karena di situ ada 40 warga yang suka makanan bakso, yang lainnya rata-rata peminatnya lebih sedikit. Kemudian nomor 2, makanan yang paling tidak diminati warga Sukadani adalah nasi uduk. Di situ nasi uduk sekitar 20 warga yang menyukai. Ya, jadi mereka sepertinya tidak begitu suka nasi uduk. Kemudian pertanyaan nomor 3, warga Sukadani yang menyukai soto. Coba kalian lihat untuk soto. Soto itu letaknya di tengah-tengah antara angka 30 dan 40. Berarti itu adalah yang di tengah-tengah itu adalah angka 35. Jadi yang suka soto sebanyak 35. Kemudian jumlah seluruh warga Sukadani adalah berapa? Kita mulai dari bakso dulu ya. Yang suka bakso 40. Kemudian kalian jumlah dengan yang suka sate ayam ada 25. Kemudian yang suka gado-gado ada 30. Kemudian soto 35, nasi uduknya ada 20. Itu nanti kalian jumlahkan semua. Nah, setelah dijumlah nanti ketemu, kalau dari hitungannya Ustazah itu adalah 150. Jadi jumlah seluruh warga Sukadani itu ada 150 warga. Nah, sekarang nomor 5, selisih banyaknya warga yang menyukai bakso dengan nasi uduk. Selisih itu adalah tipe soal pengurangan. Bakso dengan nasi uduk. Jadi kalian cari dulu bakso dulu. Baksonya ada berapa? Ada 40. Bakso ada 40. Kalian kurangi dengan nasi uduk. Nasi uduknya yang menyukai ada 20. Kita selisihkan atau kita kurangkan, Dik. Nah, ketemunya adalah 20. Jadi selisih banyaknya warga yang suka bakso dengan nasi uduk ada 20 orang. Nomor 6, sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat adalah sudut lancip. Nomor 7, Benny sedang membuat sudut 127 derajat. Itu berarti Benny sedang membuat sudut tumpul. Jadi lebih dari 90 tapi kurang dari 180, itu namanya sudut tumpul. Contohnya 145 tumpul, 167 tumpul, ya. Tapi kalau di bawahnya 90 nanti lancip. Sudut yang besarnya 90 derajat adalah sudut siku-siku. Sekarang kita masuk di nomor 9. Tentukan banyaknya sudut lancip, tumpul, dan siku-siku pada gambar di bawah ini. Oke, sebentar. Nah, anak-anak, gambar yang pertama adalah
bangun trapesium siku-siku. Oke, bangun trapesium siku-sikunya seperti ini. Sudut lancip. Kita cari sudut lancipnya ada berapa? Sudut lancipnya bagian mana? Bagian yang sini. Jadi sudut lancipnya ada 1. Hanya di bagian ini. Kemudian sudut tumpul. Sudut tumpulnya mari kita cari ini ya. Ini sudut tumpul ada 1. Kemudian siku-siku. Siku-sikunya kira-kira ada berapa? Nih Ustazah kotain yang ini sama yang ini ya. Jadi siku-sikunya ada 2. Tuh sekarang soal yang B. Ada gambar bangun jajar genjang. Ada berapa sudut lancip? Sudut lancipnya kita cari yaitu ini sama ini. Ini sudut lancip berarti ada 2. Kemudian berapa sudut tumpul? Tumpulnya yang sebelah sini sama ini ada 2. Kemudian untuk sudut siku-siku, kira-kira ada enggak Dek siku-sikunya? Nah, untuk siku-siku pada bangun jajar genjang itu tidak ada ya. Jadi kalian tulis 0 ya karena tidak ada. Nah, sekarang nomor 10. Tuliskan 3 ciri-ciri bangun di bawah ini. Yang pertama adalah bangun persegi panjang. Ustazah pakai yang ini ya. Bangun persegi panjang. Ciri-ciri bangun persegi panjang. Yang pertama mempunyai 4 sisi ya. 1, 2, 3, 4. Dia punya 4 sisi. Yang kedua, dia punya 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 titik sudut. Apalagi ciri dari bangun persegi panjang? Punya berapa? 2 simetri lipat sama 2 simetri putar. Ya. 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Lalu apa lagi sifatnya? Memiliki 4 sudut yang berbentuk semuanya adalah siku-siku. Mana saja? Ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi dia punya 4 sudut yang semuanya berbentuk siku-siku. Masih banyak Dek, dia juga punya 2 pasang garis yang sejajar. Ini 1 pasang sama ini 1 pasang sehingga ada 2 pasang yang sana sama yang sini. Tapi kalian hanya diminta menyebutkan 3, Ustazah menyebutkan 5. Sekarang yang B. Ada segitiga sama sisi. Tandanya ada ini Dek, ada tanda seperti ini. Ini menunjukkan bahwa semua ukuran sisinya itu sama. Jadi kalau ini 5 cm, ini juga 5, ini 5. Ini 6, ini juga 6, ini juga 6. Ukurannya sama. Ciri-ciri segitiga sama sisi, yang pertama, dia punya 3 sisi ya. 1, 2, 3. Tuh, kemudian yang berikutnya dia punya 3 titik sudut. 1, 2, 3. Kemudian dia punya 3 simetri lipat sama 3 simetri putar. Lalu sifat yang berikutnya dia memiliki 3 sisi di mana setiap sisi itu ukurannya yaitu sama. Ya, hanya segitiga sama sisi yang mempunyai sisi di mana semua sisinya itu ukurannya sama. Nah, itu ciri-ciri dari segitiga sama apa nih? Sama sisi. Bisa juga kalian tambahin semua sudutnya adalah sudut lancip, gitu juga boleh ya. Nah, ini 1, 2, 3 semuanya lancip ya. Nah, itu juga boleh ya. Jadi untuk ciri-ciri kalian bisa menganalisa gambarnya. Banyak ciri-cirinya Dek ya. Saya yakin kalian pasti bisa.
Oke, itu tambahan matematika dari Usana. Setelah ini kalian ikuti tambahan untuk muatan pelajaran SPDP bersama dengan Ustadz Udin ya. Oke, kita lanjut untuk tambahan soal ya. Untuk muatan pelajaran SPDP, tema 8. Oke, kita langsung saja. Silahkan disimak nomor 1 ya. Saya bacakan soalnya ya. Ketukan bisa digunakan untuk A. Menghitung panjang pendek lagu, B. Membuat melodi lagu, C. Mengatur pernapasan, D. Mengatur tinggi rendah nada. Nah, ketukan ini ya bisa digunakan untuk apa? Jadi misalnya ketukannya kayak gini. Nah, ketukan itu seperti itu ya. Nah, ini yang paling benar jawabannya adalah yang A ya, untuk menghitung panjang pendek lagu ya. Jadi untuk menghitung panjangnya berapa ketuk, pendeknya itu berapa ketuk ya. Nah, itu. Ya, ini terkait dengan pola irama ya. Pola irama itu ada syair, suku kata yang harus dibaca pendek, harus dibaca panjang, dan itu pendek panjangnya itu ya sesuai dengan jumlah ketukan. Ya, kita bisa menghitung panjangnya misalkan 2 ketuk ya, atau pendek ya, ketukan yang pendek itu pasti 1 ketuk ya, itu pendek. Kalau 2 ketuk, 3 ketuk, 4 ketuk, nah itu syair yang dibaca panjang. Nah, itu ya jawabannya, yaitu yang A, nomor 1. Oke, terus nomor 2. Tanda yang menunjukkan 2 ketukan pada setiap birama adalah, nah ini ya. Jadi kalau A 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Nah, berarti jawabannya yang betul adalah A, 2/4. Nah, itu ya. 2 ketukan dalam 1 birama terdapat 2 ketukan. Itu kalau 2/4. Kalau terdapat 3 ketukan, setiap biramanya berarti 3/4 dan seterusnya. Tuh. Oke, nomor 3 sekarang. Berikut ini yang bukan termasuk alat musik ritmis adalah, nah, yang bukan. Ya, alat musik ritmis itu apa? Alat musik yang tidak bernada ya. Jadi tidak menggunakan, tidak ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya ya. Jadi ini fungsinya untuk mengatur irama atau ritme ya. Nah, berarti yang bukan, kalau A drum itu ada nadanya. Nah, drum itu tidak ada nadanya. B kendang, kendang juga tidak bernada. Marakas, marakas itu yang itu ya, cek, 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 gitu. Nah, itu tidak ada nadanya. Nah, yang D piano. Nah, piano ini ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu adalah alat musik melodis ya. Ya, untuk membuat lagu ya. Itu adalah piano itu. Ya, berarti kalau yang bukan jawabannya D, piano. Nah, kalau yang bukan lagi, yang lain pianika, itu juga bukan alat musik ritmis. Terus ada gitar, ada trompet, suling. Nah, pokoknya yang bernada, ada nadanya, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya, itu disebut alat musik melodis. Nah, itu ya. Oke, ini lanjut nomor 4. Berikut ini unsur-unsur yang ada dalam seni tari kecuali A. Gerak, B. Tata rias, C. Busana, D. Garis. Ya, yang bukan nih, yang kecuali. Kalau gerak sudah pasti. Ya, seni tari itu unsur utamanya adalah gerak. Tata rias, ya, penari itu kan dirias. Busana jelas ya. Penari itu pakai busana tertentu ya, sesuai dengan temanya. Nah, kalau D garis, nah ini untuk menggambar ya, itu unsur dalam seni rupa. Oke, berarti jawabannya kecuali yang D,
D. Garis. Oke, lanjut nomor 5 sekarang. Gambar di samping menunjukkan gerak. Nah, itu gerak, ada gambar ya, seorang anak melakukan gerakan memukul tempurung ya di sebelah kiri ya. Ya, jadi serong ke kiri gitu ya. Nah, tangannya yang serong ke kiri. Nah, itu berarti gerak apa? Tangan ya, B, tangan. Ya, ini sangat mudah sekali ini. Oke, terus nomor selanjutnya yaitu nomor 6. Gambar dekoratif adalah A. Gambar 3 dimensi. B. Gambar yang dibuat untuk menghiasi gambar lain agar lebih indah. C. Gambar lukisan pemandangan alam. D. Gambar yang terlihat seperti objek aslinya. Nah, ini jawabannya yang paling pas ya, paling betul adalah yang B ya. Gambar yang dibuat untuk menghiasi gambar lain agar lebih indah. Jadi pola gambarnya itu masih sama ya dengan objek aslinya, hanya saja mungkin banyak dikasih hiasan-hiasan. Nah, jadi hiasan-hiasan tersebut membentuk sebuah objek gambar ya. Nah, itu bisa apa saja. Misalkan kita membuat menghias ikan, misalkan ikan, kita buat ikan dekoratif. Nah, jadi kita buat sendiri ikannya itu dengan garis-garis, dengan warna yang sesuai keinginan pembuatnya, sesuai keinginan yang menggambarnya. Nah, itu adalah gambar dekoratif. Nah, oke, terus lanjut nomor 7. Pola pada gambar dekoratif akan semakin indah jika diberi. Nah, dari gambar dekoratif kan ada pola-polanya itu. Biar semakin indah, maka yang paling pas yaitu diberi C, warna ya, biar indah, warna-warni kayak gitu kan. Nanti gambar dekoratifnya akan semakin indah. Oke, nomor 8 sekarang. Jono sedang melukis pemandangan sore hari saat matahari mulai terbenam. Warna langit saat matahari mulai terbenam adalah jingga ya, atau orange gitu. Campuran warna yang membentuk warna jingga adalah apa? Kalau A, merah dan biru. Nah, itu jadinya ungu. Kuning dan coklat ya, kuning dan coklat. Terus biru dan kuning. Atau kalau biru dan kuning itu jadi hijau ya. Nah, yang jawabannya yang betul yang D, merah dan kuning ya. Nanti dicampur nanti akan membentuk warna jingga atau orange ya. Itu sesuai dengan warna ketika matahari terbenam ya, atau sunset. Oke, nomor 9 sekarang. Langkah kedua setelah menyiapkan alat dan bahan dalam membuat rumah-rumahan dari kertas ya, yaitu ya, setelah kalian menyiapkan alat dan bahan, yang setelah itu apa? Yaitu membuat pola rumahnya dulu ya. Kita mendesain pola rumahnya ya, kayak arsitek gitu ya. Kita menggambar dulu polanya. Nah, itu ya. Baru setelah itu pola selesai kita potong ya, terus kita susun. Nah, seperti itu. Oke, nomor 10 sekarang. Untuk membuat karya seni pada gambar di bawah ini yaitu menggunakan teknik apa? Potong, pahat, ukir. Nah, bukan ya, pahat itu kayak membuat patung itu ya, memahat. Ya, biasanya dipahat itu di kayu, di batu. Nah, ukir juga sama. Sambung, ukir, lipat. Bukan, karena ada ukirnya. Sambung, potong, pahat ya. Bukan. Ya, yang paling betul yaitu yang D, potong, sambung, lipat. Nah, itu potong itu yaitu gunting ya. Terus sambung itu yaitu dengan dilem, terus dilipat ya, itu ya. Ya, membuat rumah-rumahan dari kertas. Oke. Cukup pembahasan SPDB kali ini. Nah, kita selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Bahtiar, yaitu pembahasan tentang muatan pelajaran PJOK. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dibuka ya lembar latihannya. Nah, nanti kita akan bahas sekarang materinya tentang PJOK. Wah, terlalu banyak ini Ustadz. Oke, nomor satu. Lomba lompat yang dilakukan Edo dan teman-teman pada garis akhir. Nah, pada garis akhir, jadi sampai pada garis akhir, yaitu apa namanya? Garis, disebut garis finish. Ya, oke, garis finish. Lanjut nomor 2. Nah, ini ada gambarnya nih. Ya, sikap tangan pada permainan arum jeram agar dapat berdiri dengan cara berpegangan erat dengan tangan teman. Jadi kalau tangannya lebih erat, lebih rapat, nanti akan mudah ketika nanti mau berdiri. Nomor 3, gerakan membungkuk badan adalah gerakan yang melatih membungkuk badan. Nah, tentu melatih kelenturan. Nomor 4, sikap tangan saat menirukan pohon. Nah, sikap tangan saat menirukan pohon di atas ya. Kedua tangan ke atas ya. Nomor 5, menirukan gerakan pohon bertujuan melemaskan otot pinggang. Nah, karena kita meliuk ke kanan dan ke kiri, yang bergerak adalah pinggang. Yang gerak pinggang otomatis yang lemas adalah otot pinggang, nggak mungkin otot kaki ya, karena geraknya pinggang, masuk ototnya tangan, masuk ototnya kaki ya, udah beda ya. Nomor 6, sikap tangan saat menirukan pohon. Nah, apa? Ini maaf ada keliruan nih. Jadi soalnya sama nomor 4 ya. Jadi kedua tangan ke atas. Oke. Nomor 7, membungkuk menyentuh lutut bertahan sampai berapa hitungan. Nah, kalau di dalam teks, di dalam buku, coba dibaca ya, literasinya silakan, itu ada 5 kali. Nah, dihitung 1, 2 sampai 5 ya. Tapi ketika praktek boleh kalian lakukan lebih dari 5 ya. Tapi untuk teori seperti yang ada dalam buku adalah 5 kali. Nomor 8 ya. Para penjaga hanya boleh bergerak pada, nah ini adalah permainan apa namanya, gobak sodor. Nah, gobak sodor ya. Gobak sodor. Jadi penjaga itu bergeraknya, jadi yang menyentuh lawan pemain ya. Jadi menyentuh itu dia hanya boleh berdiri ada di garis tengah ya. Jadi garisnya ada apa? Ada garis horizontal ya dan garis vertikal. Jadi penjaga ini hanya boleh berada, kakinya hanya boleh menginjak di garis. Selain dari garis tengah horizontal dan vertikal tidak boleh ya. Lalu kalau untuk pemainnya bagaimana Us? Nah, kalau pemain, kalau pemain dia hanya boleh berdiri di kotak kosong, di tengah-tengahnya garis itu tadi. Kalau sampai nanti terlalu lama berada di garis vertikal maupun di horizontal, nanti bisa kena sentuhan penjaga, akhirnya timnya jadi kalah ya. Itu nomor 9, tugas jaring dalam permainan menjaring ikan. Nah, jaring itu tugasnya otomatis menangkap atau mengejar ikan. Oke, jadi jawabannya C. Nomor 10 yang terakhir, permainan lompat tali. Satu pemain di tengah. Nah, jadi yang pemain tengahnya itu dia ngapain? Nah, dia tugasnya lompat. Nah, melompati tali dari kedua teman yang mengayunkan tali tersebut. Nah, jadi tugasnya yang berada di pemain tengah adalah melompat. Jawabannya C ya. Oke, itu aja dari US. Nah, dan usus yang lain kita akhiri. Jadi silahkan dikerjakan dengan jujur ya, yang rapi. Jangan lupa untuk belajar dulu di rumah. Nah, apabila ada yang kurang jelas bisa tanyakan kepada Ustadz selalu siap untuk memberikan penjelasan kepada kalian ya. Kerjakan dengan jujur, itu aja dari jaga selalu kesehatan, ibadahnya juga jangan lupa ya, jangan merepotkan orang tua dan bantu orang tua. Itu aja dari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.